Welcome to Cinemates, tempat bahas film untuk para pasangan yang hobi nonton bareng. Bersama saya Ferdi dan saya Peti di sini. Yuk nonton yuk! Yes, kali ini kita mau bahas film Megan. Tapi bukan yang pertama, yang kedua. Megan 2.0. Iya, Megan 2.0. Kemarin saya dengar ibu beli robot Sari 2.0. Namaku Sari. Ada yang bisa dibantu. Sari 3.0. Namanya Sari banget sih. Iya kan Indonesia. Iya robot. sih, kearifan lokal ya. Iya. Oke, film Megan bercerita seperti apa nih, Pat? 2 tahun setelah kehancuran Megan, di film pertamanya Gemma yang diperankan oleh Allison Williams kini menjadi penulis dan advokat regulasi AI yang vokal. Sementara keponakannya Cady yang diperankan oleh Violet McGraw mulai menentang aturan ketat Gemma. Tanpa diketahui banyak orang, teknologi Megan dicuri oleh kontraktor pertahanan dan dimodifikasi menjadi Amelia, robot militer humanoid dengan kesadaran sendiri yang berbalik melawan penciptanya. Dan dalam situasi genting tersebut, Gemma terpaksa mengaktifkan kembali Megan dalam versi upgrade yang jauh lebih cepat, jauh lebih kuat, dan mematikan. Pertarungan epik pun dimulai antara dua entitas AI yang sama-sama kuat dengan masa depan manusia sebagai taruhan utama. Apa nih yang kita suka dari film Megan 2.0? Mungkin dibandingin sama Megan yang pertama kali, apa? Yang sekarang ini apa ya? Ya ceritanya lebih kompleks aja sih gitu. Bahwa ternyata si rivalnya ini, si Amelia itu ternyata udah bisa berpikir kritis seperti manusia ya. Dia ingin save my people gitu ya. Sebenarnya yang seru tuh Megan ini kan mungkin bukan pertama kali ya Hollywood bikin film yang AI, robot dan apa segala macam, ada Robocop, ada mungkin Terminator dan lain sebagainya. Tapi Megan ini dia itu menggabungkan antara sci-fi, drama, tapi ada kayak komedi ringannya juga yang bikin jadi kenapa Megan jadi cult film gitu. Karena cult film jadi orang tuh banyak yang suka sama Megan 1 gitu. Kenapa dibikin Megan 2 gitu? Karena ada cult followingnya gitu. Dia tuh agak gimana ya, dialog-dialognya mungkin itu tuh kayak berani untuk trendy gitu kan. Kayak tiba-tiba dia pose I'm Megan bitch gitu kan, kayak itu-itunya tuh kayak a robot with an attitude gitu. Itunya tuh lumayan disukai sih. Tapi serem ya kalau seandainya emang beneran ada nih in the real life robot yang dia udah humanoid gitu ya. Bener-bener punya konflik sama manusia, bisa. Kayaknya bentar lagi deh, itu di Cina aja udah banyak yang dijual kok. Iya, tapi buat kan main masih, sama anak-anak. Iya tapi itu masih kasar banget lah, masih rough banget. Maksud aku yang emang udah bisa bener-bener berpikir, dia udah bisa copy banget cara pemikiran kita gitu, itu serem gak sih ke depannya seperti itu? Tergantung. Itu agak against my ini juga sih sebenarnya. Jadi nonton itu sebenarnya agak personal juga buat aku. Antara aku suka tapi juga kayak agak menentang prinsip ya aja. Tapi suka prinsip. melihat bagaimana si Megan ini diceritakan bahayanya dan apa segala macam. Iya itu dia, justru kayak mikir gini, biasanya nih yang aku tahu ya, kayak Hollywood tuh udah kayak visioner deh, bikin film, totonya beberapa tahun kemudian akan kejadian gitu. Nah aku nggak tahu nih, ini film memang sengaja dibuat karena nanti tahu in the future akan ada seperti itu, atau memang secara kebetulan aja gitu loh. Kayaknya enggak deh, karena mereka berdasarkan apa yang tren sekarang. Oke, Megan 1 robot sebagai babysitter gitu, teman dari anaknya, tapi abis itu jadi itu kan overprotective. Berapa tahun lalu seperti itu kan. Betul, makanya cuma yang protect, di gitu, tapi sekarang protectnya mulai meregulasi Android gitu kan, artificial intelligence tuh harus ada batasannya, harus ada rulesnya. Yang dimana sekarang tuh belum paten kan. Jadi maksud kamu orang-orang itu akan melihat film itu dan mereka akan mencoba harusnya untuk adaptasi. belajar atau film dari itu kesalahan. udah bisa baca bahwa nanti ke depannya akan seperti itu. Harus ada, karena kalau artificial intelligence tidak dibatasin, semua dibebasin, boleh misalnya nih sampai tidak ada regulasinya kalau robot sampai membunuh misalnya. Nah itu kan serem kan, film-film kayak gitu kan dibikin kayak sebagai sign gak sih? Early sign buat kita untuk kayak oh ini akan kejadian, itu aja sih sebenarnya kayak. Ya, tapi itu jadi kita tertarik ya untuk nonton film kayak gini. Tertarik sih, tetap sesuatu yang baru ya. Maksudnya ya walaupun di tengah-tengah banyak kayak film companion juga seperti itu kan, robot yang
dipakai untuk melayani dan segala macam, akhirnya bisa berpikir seperti manusia. Survival. Itu karena ya agak-agak menyeramkan sih. Iya. Ini yang di sini juga gitu ya, dia jadi survival ya, bahwa gimana caranya gue tetap exist terus nggak dihancurkan oleh manusia gitu kan. Ya. Cuman serunya karena di Megan kedua ini mereka shift dari Megan sebagai antagonis dijadiin protagonis gitu kan. Itu sih menurutnya langkah yang pinter gitu. Karena kalau Megannya terus-terusan jahat kayaknya ya nggak mungkin ada Megan 3 orang dia penjahatnya gitu. Iya, that's why ada Amelia dong. Maksudnya kan yang Makanya. lebih powerful daripada dia sebenarnya gitu. Jadi lumayan it's a good shift sih dari yang pertama. Jadi inget kayak Terminator, waktu di pertama kan Arnoldnya jadinya jahat. Pas di kedua Arnoldnya malah jadi temen si Connornya gitu. Nah nggak sukanya apa nih? Nggak sukanya pemain anaknya kan waktu itu kecil, sekarang udah gede. Udah nggak cute ya? Udah ngakit lagi. Dan Kamu ini nggak banget se-vulnerable dulu gitu ya? Ya, dan ya aku juga nggak terlalu hook sama ceritanya juga sih. Ya ya. Biasa Mungkin aja sih ceritanya emang cheesy aja sih gitu. Karena kayak emang udah ada juga sebelumnya yang pertempuran antara robot yang baik dan enggak tuh udah pernah ada kan ide kayak gitu. So, Cuman bahwa abis itu dia badannya hancur dan masuk ke si Gema sih seru sih. Kan akhirnya dia minjem badannya Gema gitu kan. Terus Gemanya jadi bisa berantem. Itu lumayan seru gitu. Cuman ya cheesy aja sih emang. Iya. Yeah, maybe it's that kind of Ya, movie sih. Itu nggak terlalu ini sih. Aku aja sampai lupa. Berarti ya aku nggak terlalu enjoy ya. Iya. Dan mungkin karena itu juga aku kurang sukanya karena ya mungkin ini personal aja buat aku gitu. Karena aku ya ada ketakutan pribadi lah gitu. Kayak aku bilang bahwa biasa tuh kalau film-film Hollywood gitu pasti Terjadi tuh di dunia kayak nyata. iya nanti bikin film ini abis itu nanti kejadian. Oh iya kan di film pernah nih tentang robot-robot. Di film pernah nih tentang peperangan apa segala macam. Itu kayak udah di set nggak sih gitu loh. Bahwa gue mau bikin filmnya dulu tapi nanti 10 tahun lagi akan kejadian gitu loh. Ada orang terinspirasi sama film. Nah itu aja sih. Ya kayak robot gini sebenarnya bukan menentang ya. Tapi maksudnya kalau sampai memang mereka bisa dilatih sampai sebegitu ya kayak manusia sih itu bahaya banget. Kita nggak bakal bisa hidup berdampingan. Yang ada kita versus takutnya ya nggak Ya, sih? harusnya sih mereka tetap menjadi mesin dan actually kita yang berkuasa untuk memprogram, jangan sampai terbalik sih. Iya itu sih sebenarnya itu sih. Kurang-kurangin lah film kayak gini. Loh Jangan dong, seru justru. ntar gak dibahas lagi ya. Oke. Apakah film Megan 2.0 recommended untuk disaksikan? Thumbs up untuk recommended, thumbs down untuk not recommended. Iya ini momen yang paling ditunggu-tunggu. Oke, mari kita hitung mundur bersama, tutup mata, and 3, 2, 1. Sama lu kita. Sama lu kita, Iya. iya. Gak usah sih. Nontonannya ntar di sini. Iya, Kalau gak usah udah nonton di bioskop. Abis nonton yang pertama, nonton kedua, maksudnya ini ide yang sudah sering berulang juga gitu. Cuman kalau yang demen sama kecisian dan apa sih sesi robot ini ya silahkan. Tapi film-film AI gitu udah banyak banget ya. Human series, iRobot. Kayak bingung gak sih kalau film AI kayak gitu mau diangkat POV cerita dari mana ya? Karena pasti itu lagi kan. Ya, Belum ada something tapi yang ya fresh. ini kita nggak bahas di sini ya mungkin karena udah filmnya udah lumayan lama. Companion is actually pretty good untuk ngebahas di mana dari point of view robot yang menganggap dirinya manusia gitu. Oh gitu ya? Ya Companion kan gitu, dia nggak tahu tadinya dia robot tiba-tiba yang sadar, hah Oh, ternyata gue cuma iya digunain sih. gitu. Iya, Itu iya, masih iya. menarik Dan gitu. itu terjadi sama robot-robot yang lain juga Iya, di film itu gitu. sih. Iya, iya. Mereka Bahwa cintanya mereka tuh memorinya diprogram. tuh, iya. Ya itu tapi kita nggak bisa bahas soal itu film. Iya karena udah lewat. Tapi itu it's one of ya itu Iya sih. iya. So Megan ya nggak usah lah, skip aja. Udah nggak ada di bioskop juga. Hmm. Ya udah. Nggak usah. So, movie buddies tadi itu menurut kita ya. Nah, jadi menurut kalian bagaimana nih? Langsung aja komen di bawah. Yes, kalau ada film-film lain yang mau kita bahas, Silakan tulis di kolom komen biar langsung kita gas. Next! buat bahas film, Buat para penonton yang suka, apa sih? Buat para pasangan, Deng. Yuk, sekali lagi. udah baca masih bisa salah.